Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas A kemarin hari Kamis ada yang hadir ikut yang kuliah dosen tamu? Ada. Ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ya, bagi yang nggak hadir, silahkan lihat rekaman videonya ya. Rekaman videonya bisa dilihat sudah saya buat linknya di e-learning. Kemudian apa namanya itu nge-link ke YouTube ya. Ya, yang pertama juga. Oke, kita masuk materi selanjutnya, bahwa di materi kuliah pertama kita sudah membahas tentang konsep manajemen, ya, di mana manajemen itu hadir karena dalam organisasi membutuhkan kehadiran alat bantu, ya, yang dapat digunakan agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat berhasil. Berhasil itu ukurannya adalah efektif dan efisien, ya, bukan sekedar berhasil tapi tidak efisien. Ya. Efektif itu ya secara umum diterjemahkan sebagai berhasil, ya, berhasil mencapai tujuan. Kemudian efisien adalah melakukan dengan cara yang benar, melakukan hal yang benar. Nah, sementara itu kita tahu organisasi itu isinya adalah kumpulan orang-orang, ya, kumpulan orang-orang. Jadi orang-orangnya berkumpul untuk diajak, ya, dibawa. Kemarin definisinya itu brought together, ya, brought together. Di asal kata dari bring, brought, ya, kerja past tense, bukan kata kerja pasif, ya, brought together, dibawa. Artinya ada yang membawanya. Siapa yang membawanya? Ya tentunya ya organisasi itu serta segala kepengurusannya, ya, membawa semua anggotanya secara bersama-sama dibawa kemana? Menuju kepada pencapaian tujuan. Oke, itu sekedar mereview kuliah kita pertama, bahwa dalam organisasi ada 3 unsur. Satu, di situ ada tujuan, yang paling penting tujuan. Yang kedua, di dalam organisasi itu adalah kumpulan orang yang diatur, yang di-arrange secara sistematis, sehingga arrangement atau pengaturan tersebut bersifat terstruktur. Ya, di dalam organisasi selain teman, ada people, dan juga ada strukturnya. Nah, cara kerja yang terstruktur, cara kerja yang sistematis, itulah yang dilakukan oleh manajemen. Karena manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Bukan sekedar mencapai tujuan, tapi tidak efisien, apalagi tidak efektif. Ya. Jadi, hadiran manajemen agar proses pencapaian tujuan itu efektif dan efisien. Apa saja proses dalam manajemen? Kita sudah pelajari, ada 4 primary proses, ya, bidang utama, proses utama dalam manajemen. Itu adanya proses planning, perencanaan, adanya proses organizing, penata kelolaan, dan yang ketiga adanya leading atau pemimpinan, ya. Atau ada yang nyebut lain adalah directing, pengarahan, ya, atau actuating. Dan yang terakhir adalah perlunya proses controlling. Pastikan apa yang dikerjakan tidak melenceng dari apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan memang dalam rangka mencapai tujuan. Jangan sampai dalam organisasi ada orang sibuk, tapi sibuknya itu tidak berkorelasi dengan pencapaian tujuan.
Seringkali kita lihat di sebuah kantor misalnya ada orang sibuk, yang sibuknya bukan kerjaan kantornya, tapi dia sibuk bisnis pribadinya. Dia sibuk, tapi kesibukannya itu tidak berpengaruh atau tidak berkorelasi dengan tujuan pencapaian tujuannya. Oke, kita masuk materi selanjutnya. Ya, kita masuk ke bagian pertama dari 4 proses, yaitu bagian planning. Ya. Ini ada di bab 3, ya, bab 2 nggak saya bahas, silahkan dibaca sendiri. Bab 2 itu tentang bagaimana peran manajemen dalam kehidupan kita. Ya. Peran manajemen dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh-contohnya tentang betapa pentingnya manajemen. Jadi kita langsung to the point, dari 4 fungsi yang ada dalam manajemen, kita masuk fungsi yang pertama, yaitu planning. Ya. Nah, bab 3 ini diawali tentang dasar-dasar perencanaan. Ya. Oke, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, seharusnya selesai belajar bab ini, kamu bisa mendefinisikan apa itu planning. Yang kedua, bisa menjelaskan manfaat dari planning. Yang ketiga, bisa mengenali apa ya, bahasa Indonesia drawback itu apa? Drawback to planning. Kilas balik, ya. Kalau kita menggambarkan kembali planning itu seperti apa planning itu. Kemudian di dalam planning akan ada 2 macam, yaitu namanya perencanaan strategik dan perencanaan taktik. Nah, kamu harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan perencanaan strategik, apa yang dimaksud dengan perencanaan taktik. Pak, permisi Pak. Ya. Share screen-nya. Oh, ya. Maaf. Saya slideshow sendiri rupanya ya. Wah. Ini sedang di kampus. Ada urusan rapat. Buka. Oke, ya, selamat ya. Jadi, kali lagi bahwa yang pertama, kamu harus bisa mendefinisikan apa itu planning. Yang kedua, bisa menjelaskan manfaat dari melakukan proses planning, dan bisa melihat potensi-potensi kalau kita mereview kembali perencanaan itu. Yang keempat adalah bisa membedakan apa yang dimaksud perencanaan strategik dan apa yang dimaksud dengan perencanaan taktik. Kemudian yang kelima, bisa mengenali kapan kita menggunakan yang namanya perencanaan direksional dibandingkan menggunakan yang namanya perencanaan khusus. Jadi nanti selain jenis perencanaan ada yang dibagi berdasarkan strategik atau taktik, kita juga bisa membedakan atau membagi jenis perencanaan itu. Ada yang disebut perencanaan direksional, ada lagi disebut perencanaan spesifik. Kemudian yang keenam, kita akan mengenal istilah MBO. Apa itu MBO? Management by Objective. Kita selalu ingat bahwa manajemen hadir untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam bahasa Inggris, tujuan itu beda-beda. Ada tujuan menggunakan kata-kata purpose. Ya, ada goal, ada objektif, ada target, ada result hasil. Silakan kamu pelajari. Ya. Makna kata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia,
semuanya translation-nya adalah tujuan. Tapi objektif tidak sama dengan goal, tidak sama dengan purpose. Ini kelebihan bahasa Inggris ya. Kamu coba lihat kamusnya, kamus Inggris, jangan kamus terjemahan. Ya, pakai kamus Oxford misalnya. Apa makna dari objektif? Ya. Nah, di dalam manajemen kita akan mengenal ada istilah MBO, manajemen by objective. Jadi artinya apa? Kita tahu manajemen adalah isinya P, O, L, C. Planning, organizing, leading, dan controlling. Jadi, MBO, manajemen by objective, itu adalah bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang P, O, L, dan C tadi, semuanya itu merujuk kepada apa yang menjadi tujuan. Misal, ya, apa tujuan kamu kuliah? Setiap orang bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Ada orang kuliah itu tujuannya dapat gelar sarjana. Maka dia bisa saja merencanakan, mengorganisasikan, melakukan proses kepemimpinan sampai pengendalian atau pengawasan yang semuanya itu yang penting dapat gelar sarjana. Dia nggak peduli dapat ilmu apa tidak. Yang penting dapat gelar sarjana. Sementara ada orang lain bahwa bagi dia bukan gelar sarjananya yang paling penting. Gelar sarjana dapat alhamdulillah, tapi yang jauh lebih penting adalah ilmunya. Sehingga dia merencanakan kuliahnya dengan cara yang berbeda. Kalau orang kuliah demi mencapai gelar sarjana, bahkan dia rela beli ijazah. Pernah dengar kasus orang beli ijazah? Ijazah palsu? Banyak. Ya, yang penting dapat gelarnya. Ya, di kartu namanya panjang berderet. Saya kadang-kadang bingung, ada orang namanya itu belakangnya ada SE, SH, ya, MM, MH, MSC, MSI. Saya mau menyelesaikan S1 saja rasanya setengah mati. Menyelesaikan S2 juga bukan mudah. Misalnya ya. Saya bisa ngerasakan ya. Karena saya punya MSc, saya juga punya MM misalnya. Ada orang gelar doktornya tuh entah dari mana dapat doktornya itu. Ada orang doktor 7 tahun tidak tamat-tamat. Tapi ada orang kuliah 2 tahun, tiba-tiba dokter. Entah dari mana doktornya. Karena barangkali bagi dia yang penting dapat gelar. Sehingga dia merencanakan bagaimana cara dapat gelar. Dia mengorganisasikan bagaimana cara dapat gelar. Dia memimpin bagaimana cara dapat gelar. Yang dia kontrol, dia awasi bahwa gelarnya dapat apa enggak. Bukan ilmunya dapat apa enggak. Makanya, kita masing-masing sebetulnya wajib melaksanakan, bukan sekedar melaksanakan manajemen. Bahwa melaksanakan manajemen itu betul, bahwa kita punya planning, organizing, leading, dan controlling. Namun yang jauh lebih penting adalah semua itu dilakukan berdasarkan apa. Ini yang dimaksud dengan manajemen by objektif. Ya, jadi kita lihat seperti apa. Oke. Kemudian nanti ada namanya strategic management process. Kemudian ada grand strategi, ada strategi besar, dan kemudian analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir sebagai tambahan, bagaimana seorang entrepreneur, seorang pengusaha, mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya, keunggulan bersaingnya. Ini sebagai contoh bagaimana seseorang itu punya perencanaan. Ini yang bagian nomor 10 hanya untuk contoh. Ya, kita masuk yang pertama ya. Planning itu apa? Secara definisi, planning itu bermakna
pertama kita mendefinisikan apa yang menjadi objektif atau goals, tujuan. Jadi planning bisa kita maknai sebagai penetapan tujuan dari organisasi. Ya. Seperti tadi saya kasih contoh, kamu kuliah kamu itu perlu di manajemen. Dimulai dengan melakukan planning. Tentukan dulu tujuan kamu apa. Pak, saya tujuan kuliah cari jodoh, Pak. Ya udah, rencanakanlah gimana cara cari jodoh. Ya, salah nggak? Ya, setiap orang punya hak masing-masing menentukan tujuannya apa. Kalau tujuannya nyari jodoh, aturlah gimana caranya supaya dapat jodoh selama kuliah. Yang kedua adalah di dalam definisi planning bermakna kita membangun, menetapkan strategi umum, overall strategi umum. Strategi apa? Yaitu strategi untuk mencapai semua tujuan-tujuan. Dan yang ketiga, planning dapat kita definisikan sebagai membangun suatu rencana bertahap, hierarki, ada tahapan. Rencana bertahap yang komprehensif, yang utuh, yang lengkap. Untuk apa dibangun rencana yang bertahap tadi, yang berhierarki tadi? Tujuannya supaya bisa mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua aktivitas. Jadi, kalau ditanya apa definisi planning, ini bisa kita jawab satu persatu. Planning adalah penetapan tujuan organisasi. Planning adalah menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan. Planning juga merupakan suatu rencana berperingkat ya, untuk mengintegrasikan semua aktivitas. Nggak cuma mengintegrasikan, tapi juga mengkoordinasikan semua aktivitas. Aktivitas itu apa? Aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Jadi dengan kata lain, planning itu, satu, ada tujuan, ya. Dua, menetapkan strateginya, bagaimana cara mencapai tujuan, dan yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan. Kalau kita uraikan satu persatu demikian, ya. Sehingga secara utuh dalam satu kalimat kita bisa bilang juga bahwa planning itu adalah sesuatu yang kita concern terhadap akhir, final destination-nya. Ya, concern with end maksudnya adalah apa yang akan kita raih, ya, apa yang bakal kita peroleh, apa yang harus kita kerjakan. Jadi, apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi saya ulangi sekali lagi, secara umum, planning dapat kita pahami sebagai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Itulah definisi dari planning. Berikutnya, mengapa kita harus punya planning? Apa alasan kita harus punya planning? Kalau nggak punya planning, gimana? Ya,
Jadi, secara umum, mengapa kita harus punya alasan membuat planning adalah secara umumnya karena lingkungan tempat kita berada itu selalu berubah. Ya, because of changes in the environment. Karena selalu terjadi perubahan-perubahan di dalam lingkungan. Oh, ternyata kalau kamu sekarang sebagai mahasiswa semester 1 masuk kuliah, apakah betul ada jaminan orang masuk universitas pasti keluarnya sarjana? Apakah betul 4 tahun atau 8 semester ada jaminan bahwa kamu pasti tamat jadi sarjana? Persoalannya adalah kondisi lingkungan di kampus ini berubah-ubah. Siapa yang nyangka tiba-tiba muncul wabah COVID-19? Siapa yang nyangka? Gara-gara ada COVID, kamu barangkali nggak terlalu merasakan. Itu ada kakak-kakak tingkat kamu yang nggak jadi kerja praktek. Kenapa? Gara-gara COVID, perusahaan yang tadinya mau menerima kerja praktek, akhirnya membatalkan kerja praktek. Yang tadinya sudah tinggal mau ngambil data untuk skripsi, batal ngambil datanya. Tadinya 8 semester, bahkan mungkin bisa 7 semester tamat, gara-gara COVID mundur 1 semester. Atau, jangan ngomong COVID lah, ngomong yang lain. Seandainya kuliah ini masih normal. Kamu tadinya anak baik, mudah-mudahan insya Allah selalu tetap jadi anak baik. Tapi begitu kamu datang ke kampus, salah pergaulan, ketemu kawan yang bukan ngajak belajar, malah jadi bukan anak baik lagi. Bisa jadi gara-gara salah lingkungan yang tadinya di SMA-nya anak yang rajin, pintar, cerdas, ya, selalu ranking, tiba-tiba di kuliah jarang masuk kuliah. Apalagi setelah kuliah barangkali mulai kenal pacaran. Tiap harinya dipikir pacar aja, nggak pernah mikir belajar. Misal, ya, umpama. Itu yang dimaksud dengan perubahan-perubahan pada lingkungan. Nah, jadi karena lingkungan itu selalu berubah, maka alasan pertama mengapa kita harus punya perencanaan adalah reduce the impact of change. Mengurangi dampak dari perubahan-perubahan lingkungan tersebut. Kalau kamu masih SMA, masih sekolah, maka lingkungan sekolah itu masih ada tanggung jawab guru mengawasi kamu, karena kamu sehari ada di sekolah. Lebih-lebih kalau sekolahnya full day misalnya. Jadi datang pagi, berangkat dari rumah ke sekolah, pulang sore. Artinya, insya Allah tidak akan keluar kemana-mana. Sebab kalau dia yang lari dari sekolah, ya minggat. Itu ketahuan. Tapi kalau kuliah, tidak ada kampus yang menjaminkan bahwa si mahasiswa sehari pasti ada di kampus terus. Ya, mudah-mudahan kalau kalian anak Indralaya itu tidak punya banyak pilihan lah. Ya, berangkat ke kampus, ya sudah. Karena Indralaya jauh dari mana-mana. Nggak ada yang menarik di sana. Ya. Anak Indralaya itu relatif anak baik. Kenapa? Kalau dosen tidak masuk ngajar, kalau ini kuliah normal, karena di Indralaya nggak ada apa-apa, ya sudah, ujung-ujungnya
ke perpustakaan, atau nongkrong di lab, misalnya. Tapi kalau anak Palembang, dosen tidak masuk, dia bukannya sedih, malah berteriak, hore, alhamdulillah tidak masuk dosennya. Yuk kita ke Palembang Icon. Langsung Palembang Icon, Palembang Square. Yuk nonton, yuk langsung cari bioskop. Ya. Jadi unsur lingkungan itu, ya kalau di Palembang cenderung besar. Tapi whatever, apapun itu, kita harus punya rencana untuk memastikan mengurangi dampak, impact, ya, dampak dari perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan. Yang kedua, rencana itu juga kita perlukan dengan maksud, dengan alasan, jangan sampai terjadi hal yang sia-sia. Ini minimize waste and redundancy. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang redundansi itu berulang, yang nggak perlu, sehingga melakukan hal yang sia-sia. Ya. Jadi seringkali kalau kita tidak punya planning, ya, maka sesuatu yang tidak direncanakan dengan baik terkadang harus dikerjakan berulang-ulang karena salah yang dikerjakan. Ya. Yang terjadi adalah terjadi hal yang sia-sia. Misalnya, contoh, umpamakan kamu kuliah aja. Ya. Sekarang karena semester 1, rasa barangkali. Tapi nanti di semester-semester selanjutnya akan terlihat. Kamu harus punya rencana, ya. Kamu ngisi KRS, namanya KRS itu Kartu Rencana Studi. Karena semester 1 sifatnya paket, ambil semua. Nah, kamu harus nanti selanjutnya memilih mata kuliah yang memang kamu rencanakan. Lebih-lebih kalau itu mata kuliah yang merupakan mata kuliah pilihan. Jangan sampai kamu ambil mata kuliah yang tidak kamu rencanakan. Karena mata kuliah pilihan itu tujuannya akan menjadi mata kuliah spesialisasi. Kamu nggak suka dengan satu bidang ilmu, tapi karena nggak direncanakan, kamu ambil. Ujung-ujungnya, pertama kamu nggak suka ilmu itu, mata kuliah tersebut, yang kedua nanti nggak ada gunanya. Nah, bayangkan, nanti kamu akan buat skripsi tentang apa. Tentunya, kalau kamu nanti skripsi bidangnya apa, kamu harus mengambil mata kuliah pilihan yang relevan dengan skripsi tersebut. Ya. Maka saya selalu mengatakan ke mahasiswa yang kalau dia adalah PA dengan saya sebagai pembimbing akademiknya, semester 1 itu yang paling penting adalah kamu pelajari kurikulum kamu. Kurikulum kamu. Ya. Supaya kamu bisa menata semester 1 kuliah apa, semester 2 belajar apa, semester 3 ngambil mata kuliah apa, sehingga kamu bisa rencanakan kapan kamu tamat. Ya. Jangan sampai ngambil mata kuliah yang kamu nggak suka. Mata kuliah yang tidak ada korelasi atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang mau kamu tekuni. Sekarang Menteri Pendidikan membuat konsep kampus merdeka. Artinya mahasiswa boleh bebas memilih mata kuliah di luar bidang ilmu atau bidang jurusan atau prodinya. Bisa antar prodi, bisa antar fakultas, bahkan bisa antar universitas. Maksudnya adalah, ambillah mata kuliah yang memang kamu minati. Sekalipun tidak ada di prodi kamu. Tapi jangan ambil mata kuliah yang sia-sia, yang nggak ada gunanya.
Berikutnya adalah planning itu diperlukan supaya kamu punya arah dan tujuan. Tadi, kamu membuat rencana perkuliahan. Saya rencanakan semester 1 kuliahnya ini, semester 2 kuliahnya ini, semester 3 kuliahnya mengambil mata kuliah apa, dan seterusnya. Mengapa? Oh, saya nanti mau jadi pakar di bidang itu. Ya. Karena tidak mungkin kamu ngambil semua. Tidak mungkin kamu pakar semua. Ya. Dan yang terakhir, ya, kita tahu bahwa dari 4 proses manajemen, proses yang terakhir adalah proses controlling, proses pengawasan. Nah, planning itu dibutuhkan saat kita melakukan pengawasan atau controlling atau pengendalian, ya, tentunya harus ada ketentuan-ketentuan yang dijadikan standar. Bagaimana kita mengatakan ini baik atau buruk kalau tidak jelas standarnya? Contoh aja, kamu udah kebayang belum? Bayangin aja dulu, nggak usah yang terlalu. Kira-kira calon suami atau calon istri kamu siapa nih? Hah? Walaupun belum tahu orangnya, barangkali kamu udah punya standar. Ya, Pak, saya ini pendek, Pak. Tinggi saya cuma 150, 155 gitu. Keluarga saya rata-rata pendek-pendek semua, maka saya merencanakan ya planning. Nanti kalau punya suami yang harus tinggi, Pak, memperbaiki keturunan. Gitu. Ya, jadi selera kamu itu yang begitu gitu. Kalau yang nggak tinggi nggak selera gitu. Nah, gitu. Jadi ada standar. Ujung-ujungnya standar itu akan dijadikan rujukan saat kita memeriksa kembali melakukan proses controlling. Jadi ini alasan mengapa harus ada planning. Kamu bayangkan, kalau seandainya tidak ada planning dalam hidup kita, ya, dalam manajemen nggak ada proses planning, maka saat terjadi perubahan dalam lingkungan yang kita hadapi, yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan. Ya. Next. Oke. Tidak semua orang setuju dengan planning. Lebih-lebih dengan planning yang formal. Ya. Kata orang yang tidak setuju, ya, katanya planning itu terkadang membuat kita menjadi kaku, tidak bisa dinamis, ya. Terkadang yang jauh lebih penting katanya kita tuh intuisi dan kreativitas. Jadi kalau planning itu seolah-olah wajib apa yang kita kerjakan haruslah sesuatu yang kita rencanakan. Padahal kreativitas seringkali munculnya tiba-tiba. Ya, kreativitas itu seperti bukan sesuatu yang direncanakan. Lebih-lebih yang paling parah, pendapat yang tidak suka dengan planning yang formal itu adalah, ya, manajer adalah orang menjalankan fungsi manajemen, harusnya attention atau perhatian manajer itu pada kondisi sekarang, kondisi hari ini, bukan kondisi nanti-nanti, bukan kondisi besok. Ya, nah ini pendapat-pendapat yang tidak suka dengan yang namanya planning. Kira-kira kamu termasuk yang begitu apa enggak? Tergantung, ya. Silahkan. Planning tidak bermakna kita kaku. Planning itu boleh-boleh saja, tapi tidak membuat kita wajib menjalankan harus seperti itu. Karena apa? Karena bisa saja rencana itu sendiri tidak sempurna. Tapi jauh lebih baik ketimbang tidak punya rencana sama sekali. Mau kemana? Ini ceritanya keluar rumah. Mau kemana? Entah. Wallahu a'lam.
terserahlah kemana kakiku melangkah. Nah, kan kacau. Tapi kalau kita bilang, oke, saya keluar rumah, ditanya mau kemana? Saya mau ke mall, memang Icon. Itu at least sudah ada jelas rencananya, ya. Bahwa dalam perjalanan ternyata begitu ya belum sampai di mallnya, baru dari luar saja, baru dari halaman depannya, dari pinggir jalan udah kelihatan bahwa jangankan di dalam tempat parkir aja susah penuh misalnya. Terus batal, nggak jadi berubah, pindah ke tujuan yang lain. Ya, sah saja daripada kita memang keluar rumah tanpa ada rencana mau kemana. Ya. Jadi tetap kita bisa berhadapan dengan kondisi yang dinamis. Ya, ini sebenarnya jawaban-jawaban untuk menghadapi yang tidak suka dengan formal planning. Saya dulu kuliah elektro. Rencana saya mau jadi insinyur, jadi engineer. Oke, memang saya jalani sampai saya tamat teknik elektro. Tapi dalam perjalanan saya yakin bahwa ternyata ilmu-ilmu elektro itu nanti akan kalah bersaing dengan ilmu komputer. Intuisi. Ada keyakinan dari dalam diri saya bahwa ke depannya nanti ilmu komputer akan lebih banyak berperan. Ya. Jadi tidak berarti kita punya planning harus terus-terusan itu dijalankan. Termasuk planning itu tidak disukai karena katanya tugas manajer itu perhatiannya pada kondisi sekarang, bukan kondisi besok. Memang betul kondisi hari ini adalah hal yang penting. Tapi juga kita jangan lupa, setelah melewati hari ini, what next? Memang realitanya yang kita hadapi adalah kondisi hari ini. Kondisi sekarang. Present situation. But after we pass this condition, what next? Hidup ini bukan hanya untuk hari ini saja. Hidup ini juga termasuk besok dan seterusnya. Ya. Jadi inilah jawaban untuk orang-orang yang tidak suka terhadap formal planning. Ya. Berikutnya ada kaitan antara rencana planning dengan kinerja. Karena suatu rencana formal biasanya itu bermakna keuntungan yang lebih tinggi, hasil yang lebih tinggi, dan sesuatu yang punya nilai lebih tinggi, bahasanya higher, lebih tinggi. Karena bisa saja orang dapat untung, orang punya hasil tanpa rencana, mungkin. Kamu cukup jadi anak baik, rajin kuliah, duduk, kalau di kuliah biasa, semua tugas dikerjakan, misalnya, jangan bolos, ada tugas kerjain, tanpa ada planning, mungkin bisa tamat. Bisa selesai kuliah. Tapi kalau kamu punya rencana yang baik, barangkali kamu tamat, ya sama tamat, tapi hasilnya lebih baik. Mungkin IP-nya lebih tinggi, ya. Nggak usah ngomong isi kepala lah, kan susah kita membahas isi kepala orang, mengukur kecerdasan orang. Apakah betul lebih pintar apa enggak, itu wallahu a'lam. Tapi mungkin kalau direncanakan dengan baik kuliah itu, kalau biasa-biasa aja 8 semester atau 9 semester tamat,
Tapi direncanakan dengan baik, mungkin 7 semester bisa tamat. Itu yang namanya higher profit, higher return on asset, ya, higher result. Ya. Pemahamannya seperti itu. Termasuk sudah saya singgung quality, high performance, kinerja yang lebih tinggi. Kalau sekedar tamat saja, orang IP 2,00 bisa tamat. Bisa tamat. Kamu bisa punya gelar Eskom dengan IP 2,00. Tapi tentunya yang IP 2,00 akan berbeda kualitasnya dengan yang IP 3,7, 3,8, 3,9. Kamu lulus dengan nilai C, alhamdulillah. Bahkan D itu juga lulus. Yang tidak lulus itu kalau punya E. Ya, D itu lulus, nilai D. Tapi tentunya kualitas D jelas beda dan kualitas A. Tuh, kalau kita ngomong kinerja, ya, kinerja akan berkaitan dengan kualitas. Nah, tentunya itu akan ada korelasi dengan perencanaan. Oke, kemudian juga dalam lingkungan yang membatasi adanya batasan-batasan dari luar, ya, ya, sekali lagi perencanaan itu bisa membuat kita punya kinerja yang jauh lebih. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis perencanaan. Ya. Tadi saya sudah singgung di depan ada perencanaan strategik, ada perencanaan taktik. Jadi kalau perencanaan dibagi berdasarkan namanya strategik dan taktik, itu adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan seberapa luas penggunaannya. Seberapa luas penggunaannya, breadth of use. Perencanaan strategik itu sesuatu yang luas. Seringkali berlaku secara umum. Beda dengan yang taktik, rencana taktik. Coba, siapa yang sudah punya rencana strategik atau taktik dalam hal menikah? Hah? Coba, ada yang punya rencana strategik? Ya. Ini ceritanya mau menikah. Apa rencana strategik yang berkaitan dengan menikah, dan seperti apa rencana taktik dalam rangka menikah? Punya nggak? Mau menikah nih, tapi nggak jelas rencananya. Contoh rencana strategik, saya merencanakan untuk menikah dengan orang yang seiman. Itu rencana strategik. Berlaku umum. Siapapun orangnya. Tapi kalau sudah taktik, saya akan menikah dengan orang yang sekampung. Misalnya. Dia orang Komering, cari calon suami orang Komering juga. Alasannya ngapo? Supaya kalau lebaran mudik tidak jauh, Among. Kan repot. Kalau punya suami orang Makassar, kamu orang Komering. Lebarannya jauh balik kalau ke Makassar. Misalnya. Terserah. Itu setiap orang bisa punya rencana sendiri-sendiri. Rencana strategi. Sesuatu yang bersifat sangat umum. Rencana taktik, nah itu rencana saya, Pak, nanti kalau mau nikah, saya mau pestanya pesta taman. Saya nggak mau di dalam gedung. Saya mau pestanya outdoor.
Itu rencana yang sudah bersifat praktis. Jadi itu berdasarkan seberapa keluasan dari penggunaan perencanaan tersebut. Ya. Sementara dari kerangka waktu, perencanaan ada dua, ada perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Ya. Akan tetapi, beberapa pendapat pakar, rencana jangka panjang itu sendiri dibagi lagi. Ya. Jadi rencana jangka pendek itu biasanya perencanaan di bawah 1 tahun, maksimum 1 tahun itu disebut perencanaan jangka pendek, sementara yang lebih dari satu tahun disebut perencanaan jangka panjang. Namun, ada yang membagi bahwa kalau lebih dari 1 tahun sampai dan maksimum 5 tahun, itu biasanya disebut rencana jangka menengah. Sementara lebih dari 5, baru disebut rencana jangka panjang. Ya. Tergantung buku rujukannya yang mana yang digunakan. Berikutnya adalah pembagian planning berdasarkan kekhususannya, specificity. Jadi terbagi dua, ada perencanaan direksional, ada yang spesifik. Bedanya adalah, kalau direksional, kembali lagi itu seperti perencanaan yang umum. Ya. Mau kemana? Mau ke Indralaya. Pokoknya arahnya ke arah sana gitu. Tapi nggak disebutkan secara khusus. Tapi kalau saya mau ke kampus Indralaya, ke gedung perpustakaan. Berarti rencananya sudah rencana yang spesifik. Dan yang terakhir, pengelompokan planning itu berdasarkan seberapa sering digunakan. Ya. Ada single use, artinya planning itu hanya dipakai sekali. Dan ada lagi istilahnya standing. Standing ini sesuatu rencana yang bersifat tetap. Dia akan dipakai berulang-ulang. Ya. Jadi ini pembagian jenis planning berdasarkan satu, seberapa luas penggunaannya, terbagi strategik dan taktik, dari kerangka waktu, jangka panjang, jangka pendek, dari kekhasannya, ada yang bersifat direksional, ya, ada yang bersifat spesifik, dan terakhir adalah dari seberapa sering digunakan, ada yang single use, dan standing atau sesuatu rencana yang Oke. Dari pengelompokan perencanaan tadi, kalau kita lihat dari perspektif fokus dan waktunya, ya, maka kita bisa lihat adalah rencana strategik sesuatu yang bersifat organization wide, berlaku untuk seluruh bagian yang ada dalam sebuah organisasi. Berlaku umum untuk seluruh bagian yang ada di organisasi. Tugasnya, tugas strategic plan itu adalah memberikan tujuan-tujuan yang bersifat umum. Contohnya misalnya, kalau kita bicara dalam organisasi Unsri, maka strategic plan-nya Unsri itu berlaku di Fasilkom, berlaku juga di Fakultas Ekonomi, berlaku juga di Fakultas Pendidikan, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini organisasi dimaksudkan sebagai lingkungan di mana tempat rencana itu akan diimplementasi. Manakala jenis perencanaan yang kedua, yaitu tactical plan, itu adalah rencana yang bersifat khusus, yang detail tentang bagaimana cara organisasi ya, mencapai tujuan-tujuannya secara umum. Ya. How to achieve organization objective. Jadi sudah detail. Jadi misalnya tujuan umum, menghasilkan alumni yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir ya, itu strategic plan.
Bagaimana cara mencapai itu? Itu rencana strategi umum yang berlaku secara menyeluruh. Sebenarnya yang taktik, detailnya dari bagaimana cara untuk mencapai alumni yang punya kemampuan seperti hal tersebut. Kemudian, jangka pendek, ya tadi sudah saya jelaskan, itu adalah rencana yang untuk 1 tahun kurang, maksimum 1 tahun, sementara jangka panjang adalah sesuatu yang kita gunakan lebih dari 5 tahun tadi ya, kalau jangka panjangnya, karena yang antara 1 sampai 5 itu disebut jangka menengah. Ya. Oke, silakan dibaca sendiri detail dari strategic plan ya. Tadi secara garis besar sudah saya jelaskan. Lebih kurang dia akan menjelaskan arah tujuan organisasi mau kemana. Ya. Kalau sesuatu rencana yang bersifat operasional, bukan konseptual, tapi sesuatu yang memang bisa dijalankan. Jadi kalau tactical plan itu bersifat how, ya, bagaimana caranya, cara untuk metodologi atau caranya, ya, itu tactical. Ya. Berikutnya tadi ada directional sama spesifik. Ya. Ini ilustrasi gambar ini yang directional, ya, seperti bahwa di gambar yang pertama menunjukkan bahwa saya akan pergi dari A menuju B. Nah, itu directional. Ya. Kalau kita buat contoh kuliah, bahwa kalian anak semester 1, saya mau tamat jadi sarjana ilmu komputer. Itu direction. Tapi kalau spesifik, jelaskan satu persatu, bahwa nanti semester 1 saya harus belajar ini. Berikutnya, setelah belajar yang pertama, saya harus nyambung yang keduanya apa, ketiganya apa, keempat apa, sampai akhirnya nanti saya akan di final destination. Gitu. Oke, itu yang bedanya antara directional sama specific plan. Oke, jadi specific plan itu proses fokus. Ya, proses fokus. Jadi isi specific plan harus menjelaskan proses atau langkah-langkah atau tahapannya. Sehingga di dalam specific plan mengandung what, when, where, how much, and by whom. Apa, kapan, di mana, berapa banyak, atau berapa sering, dan oleh siapa. Specific plan namanya proses fokus. Sementara directional plan itu hanya bersifat guideline atau petunjuk. Nah, kalau kita ngomong petunjuk, maka fokusnya directional plan adalah apa hasil akhirnya, outcome-nya seperti apa, result-nya seperti apa. Dia nggak peduli sama proses. Jadi seperti saya katakan, kalau directional plan, kamu akan mengatakan apa tujuan akhir kamu. Yang penting hasil akhirnya itu directional. Sementara kalau yang spesifik, plan itu lebih kepada bagaimana prosesnya. Tidak semata-mata hanya pada hasil akhir. Outcome fokus. Yang satunya proses fokus. Dan berdasarkan penggunaan, seberapa sering frekuensi, single use, sama standing plan. Tadi sudah saya jelaskan, ini sekali saja, hanya cocok untuk kondisi tertentu yang jika situasinya sudah berubah, maka sudah tidak layak lagi. Jadi kalau misalnya
marketing, pemasaran. Bahwa hari ini bagusnya iklannya apa. Jadi hari ini saya mau buat diskon. Kalau setiap hari diskon, orang bilang ini bukan lagi diskon, memang harganya sudah turun. Kemarin yang ikut kuliah sama Pak dosen tamu dengan Pak Sabri Rashid, ya, diajari tentang bagaimana cara bikin apa namanya creative writing, ya, digital content marketing, ya, bagaimana kita membuat tulisan-tulisan yang cocok digunakan untuk konten digital untuk promosi atau iklan. Seperti dikatakan, ya harus ganti-ganti kalimatnya. Kalau berulang-ulang, itu aja orang bosan juga. Nggak menarik lagi isi iklan kita. Oke. Sementara standing plan adalah rencana yang berkelanjutan. Oke, tadi sudah saya singgung tentang MBO, ya, manajemen by objective. Kita tahu manajemen ada 4 fungsi: planning, organizing, leading, dan controlling. Ya. Nah, planning tadi sudah kita katakan bahwa planning itu adalah menetapkan tujuan. Kan tadi ada 3 tadi. Yang definisi planning itu: 1, menetapkan tujuan; 2, menentukan tahapannya apa saja, caranya bagaimana, caranya ya, how-nya; yang ketiga adalah tahapannya. Jadi yang hierarki itu, ya. Itu semua karena planning itu akan menjadi awal dari semua proses manajemen yang lain. Planning itu akan menjadi awal untuk 3 proses yang lain. Jika planning-nya berbeda, maka organizing-nya jadi lain, cara memimpin leading-nya pun akan lain, dan apa yang perlu dikendalikan, controlling juga jadi berbeda juga. Ya. Ini yang dimaksud dengan manajemen by objective. Jadi secara detail, MBO itu adalah sebuah sistem, ya, di mana ada tujuan-tujuan kinerja yang spesifik. Spesifik performance objektif yang ditentukan. Dan itu ditentukan secara bersama oleh para, ini subordinat, maksudnya bawahan dan atasannya. Jadi antara anak buah sama bos itu harus punya joint determined MBO. Artinya apa? Dalam sebuah sistem organisasi, tujuan dari seorang anak buah itu harus sama dan tujuan pimpinannya. Balik lagi definisi organisasi. Organisasi itu dilakukan bersama-sama. Kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita balik lagi ke definisi organisasi. Ya. Sehingga saat kita menyusun sebuah rencana, ini harusnya rencana bersama. Apa yang mau kita kerjakan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ada hubungan individual dengan unit organisasi dalam hal pencapaian tujuan yang menjadi kinerja kita. Seperti saya ceritakan tadi, jangan sampai ada orang sibuk dalam sebuah organisasi, tapi sibuknya itu tidak berkorelasi, tidak berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
Bagaimana cara mengukur kinerjanya? Kalau dulu saya waktu masih kerja di Telkom, apa yang menjadi target direktur utama itu harus kita uraikan menjadi target-target kinerja di setiap direktur. Direktur marketing, direktur teknik, direktur keuangan, direktur IT, direktur logistik, semua diuraikan. Nanti turun lagi ke bawah, terus. Sehingga yang namanya kinerja individu itu akan menjadi kinerja unit, dan secara keseluruhan gabungan dari seluruh unit akan menjadi kinerja. Pentingnya kita menyusun perencanaan yang menggunakan konsep manajemen by objektif. Sehingga kita akan lihat bahwa fokus-fokus upaya kita dalam organisasi, dalam operasional organisasi, itu mampu menunjukkan kemana pentingnya hasil yang akan diperoleh. Jadi, intinya adalah segala sesuatu harus relevan, harus berkorelasi terhadap pencapaian tujuan akhir organisasi. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana cara cascading, ya, peringkat-peringkat hierarki dari tujuan. Ada ceritakan bahwa tujuan organisasi misalnya itu dicerminkan menjadi tujuan atau objektif dari seorang direktur utama perusahaan. Setiap perusahaan terbagi atas divisi-divisi, sehingga ada direktur marketing, ada direktur logistik, ada direktur keuangan, ada direktur perencanaan misalnya, ada direktur teknik, itu merupakan divisi. Jadi overall organizational objective diuraikan menjadi objektif divisi. Nah, setiap divisi akan tentu ada bagian-bagiannya lagi. Ya, dia akan diuraikan lagi menjadi departmental objektif, ya, tujuan departemen atau juru. Kalau kita di fakultas barangkali tujuan. Jadi kalau universitas itu secara overall, maka divisi itu adalah fakultas. Dalam fakultas ada jurusan, maka setiap anggota individu yang ada dalam setiap jurusan itu akan juga punya tujuan atau objektif. Ini harus dibuat dalam satu rangkaian tata urutan, ya, bahwa objektif setiap layer akan menopang layer yang di atasnya. Apa saja yang ada dalam MBO? Elemennya pertama adalah tujuan yang spesifik. Semakin spesifik tujuan, tidak umum-umum aja, maka akan lebih baik MBO-nya. Yang kedua, harus ada participative decision making. Dalam pengambilan keputusan bersifat kerjasama atau partisipasi. Bukan diktator yang mengambil keputusan sepihak tanpa melihat kepentingan orang lain. Karena harus disadari bahwa itu akan nyambung semua, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Harus bersifat partisipatif. Kemudian harus jelas, ya, explicit time period. Harus jelas periode waktunya untuk bilang sesuatu itu kinerjanya bagus apa jelek. Jadi pencapaian tujuan itu kalau dibilang harus dicapai dalam seminggu, ya baru dibilang bagus kalau seminggu. Tapi kalau 2 bulan baru jadi, ya walaupun tercapai, tapi tidak excellent. Kalau target itu harus diperoleh dalam waktu 1 tahun, ya baru dibilang excellent kalau 1 tahun. Bukan setelah 5 tahun baru tercapai, nggak begitu. Harus jelas timeline-nya untuk mengatakan ini manajemen by objektif atau bukan. Dan yang terakhir, yang keempat, harus ada namanya
feedback atau umpan balik kinerja. Ya. Bilang buruk, kenapa buruk? Harus ada evaluasi. Kalau dia bagus pun, harus kita tunjukkan di mana letak critical sukses faktornya. Dia itu bagus karena apa? Jadi inilah elemen-elemen kunci dalam MBO. Ada tujuan yang jelas, bersifat pengambilan keputusan yang partisipatif, harus semua orang ikut dalam proses pengambilan keputusan, ada keterlibatan. Dan yang ketiga, ada periode waktu yang tegas ya, untuk sebuah kinerja, dan yang terakhir adalah feedback terhadap kinerja tersebut. Nah, selain bicara organisasi, kita tahu bahwa individu adalah anggota organisasi. Maka tidak salah jika organisasi juga meminta setiap individu yang ada dalam organisasi juga menetapkan atau menentukan atau melakukan setting objektif sebagai sebuah perencanaan. Bagaimana mungkin jurusan atau prodi mau bilang bahwa kita mau menjadi program studi atau fakultas yang excellent sebagai sebuah target, rencana organisasi, jika tidak ada kesepakatan apakah dosen, mahasiswa, bahkan di level yang paling bawah, office boy juga ikut berpengaruh. Dulu, pengalaman saya waktu saya kerja di Telkom, kalau ada tujuan organisasi, tujuan perusahaan, itu sosialisasinya disampaikan sampai ke level office boy, level satpam. Misal, kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Satpam itu bukan sekedar jaga parkir. Satpam juga sampai membukakan pintu, mengucapkan salam, selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu, misalnya. Ya. Jadi, sampai ke level itu, kamu bayangkan, kalau seandainya, ya kamu mungkin sekarang belum terasa masuk di kampus. Ya. Kalau kamu kuliah di kampus, seorang office boy yang tugasnya membersihkan WC, itu kerjanya nggak bagus. Pesingnya WC itu kemana-mana. Kamu kuliahnya kira-kira nikmat. Sederhana aja. Bahwa kerja seseorang itu menjadi bagian dari pencapaian kinerja organisasi. Itu sebab kenapa dalam bicara manajemen by objektif, objektifnya itu juga harus dilakukan setting pada setiap level employee atau pekerja atau karyawan. Sehingga kita harus melakukan satu, mengidentifikasi apa yang menjadi job task kita, apa menjadi tugas pokok kita. Ya, kalau bahasa Indonesia sering disebut tupoksi. Tugas pokok dan fungsi. Ya. Kita harus ngerti di mana letak kunci dalam posisi kita itu. Yang kedua adalah buatlah tujuan yang spesifik dan challenging. Kalau tugas itu tujuannya tidak challenging, biasa-biasa aja, orang akan merasa peranan dia nggak ada. Tapi kalau dia merasa dia punya peran, maka dia akan lebih semangat biasanya kerjanya. Siapa yang di rumah ada pembantu? Saya nggak tahu, anak-anak gadis zaman sekarang biasa nggak kerja di rumah. Ya, karena biasanya anak-anak sekarang itu udah manja, masak nggak pernah, nyuci nggak pernah, baju tinggal lempar aja, semuanya bibi pembantu semua yang ngerjain.
Kalau enggak orang tuanya, ibunya. Katakanlah punya pembantu. Kalau si pembantu itu tidak merasa dia punya kontribusi, dia nggak punya peranan, maka dia akan kerjanya ogah-ogahan. Sehingga penting untuk setiap employee, setiap karyawan, setiap pekerja, dia menetapkan tujuan dari pekerjaannya itu secara spesifik dan bagi dia sesuatu yang menantang. Coba sekali-sekali yang punya pembantu di rumah bilang, Bi, terima kasih loh Bi, kalau Bibi nggak ada, saya nggak bisa kuliah dengan tenang. Loh, memang kenapa? Ya, Bibi kan yang nyuci baju saya, Bibi kan yang nerika baju saya. Karena baju saya itu Bibi cuci dengan bersih, dengan baik, serikanya bagus, dan sebagainya. Ya. Sehingga setiap orang akan merasa di mana ada kontribusinya dalam proses pencapaian tujuan. Nah, kalau orang merasa dia nggak punya peran, ya kontribusi, maka biasanya secara organisasi dia nggak punya kontribusi. Jadi membuat setiap employee, setiap pekerja atau karyawan itu dia jadi aktif berpartisipasi. Ada kontribusi yang dia rasa. Berikutnya tentang strategic management, ya. Karena tadi ada strategic planning, maka tentunya strategic planning akan menjadi bagian dari strategic management. Ya. Jadi di sini ada 9 langkah, 9 tahapan proses dalam strategic management. Melibatkan strategic planning, implementasi, dan evaluasi. Ya. Di mana strategic management itu kita mulai dengan kita menentukan identitas organisasi itu sendiri. Dimulai dengan menyebutkan apa yang menjadi misi dari organisasi. Setelah punya misi atau tujuan dari organisasi, baru misi itu kita turunkan menjadi tujuan atau objektif, dan nanti objektif atau tujuan diturunkan lagi menjadi rencana. Oke, ini yang tadi 9 langkah tadi. Langkah 1, kita kenali dulu apa yang menjadi misi, objektif, dan strategi. Ya. Kemudian, langkah kedua, lakukan analisa lingkungan. Analisa lingkungan. Yang ketiga, lakukan, ya, ini bagian dari analisa lingkungan. Ya. Analisa lingkungan itu artinya kita melihat kondisi keberadaan kita di dalam sebuah lingkungan. Jadi kalau kita lihat keluar lingkungan, ada peluang apa di lingkungan, dan ada tantangan apa. Nah, itu akan berkorelasi dengan kondisi internal kita. Itu di langkah 4. Kondisi internal itu adalah hasil analisa kita terhadap apa yang kita miliki, apa resource internal organisasi. Dari sana akan terlihat kita punya kekuatan apa, kita punya kelebihan apa, dan di sisi lain kita punya kelemahan apa atau kekurangan apa. Nah, gabungan dari melihat keluar dan melihat ke dalam, itu yang dikenal dengan analisa SWOT. SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat. Strength, kita melihat ke dalam. Apa kelebihan kita, apa kekuatan kita. Weakness, masih ke dalam juga, melihat kekurangan diri kita apa, kelemahan kita di mana.
Namun di sisi lain, kita juga membandingkan diri kita terhadap lingkungan luar kita. Sehingga kita akan lihat di luar itu ada peluang apa yang bisa kita raih. Tentunya di sisi lain ada tantangan apa yang bisa menyerang kita. Jadi kita akan menggabungkan strength sebagai modal untuk meraih opportunity, dan di sisi lain kita coba melindungi diri karena weakness, kelemahan kita terhadap tantangan atau serangan yang mungkin datang dari threat. Sehingga dari hal itu masuk ke proses ke-6, kita melakukan hasil, ya, kita memperoleh hasil dari analisa, baik analisa internal maupun analisa eksternal tersebut, ya, dari cara SWOT tadi, masuk kepada bagaimana kita akan menetapkan dan meraih apa yang menjadi misi dan tujuan organisasi. Misal, kita tahu bahwa kita punya kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kekurangan pegawai. Maka kita akan menyusun rencana yang nantinya berujung kepada rekrutmen pegawai. Contoh. Ya, langkah ke-6 itu, langkah ke-7 memformulasikan strateginya bagaimana, kemudian langkah ke-8 mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Inilah 9 langkah dalam proses manajemen. Ini sudah saya bahas, ya, bisa kamu baca sendiri, kamu lihat di buku teks, ya, bagaimana cara menganalisa lingkungan. Tadi sudah saya jelaskan, ini adalah melakukan scanning terhadap lingkungan luar. Luar diri, luar organisasi. Ya. Kita membandingkan kemampuan kompetisi kita seperti apa. Ya. Ini sudah saya bahas di dalam SWOT, kita perlu mengidentifikasi apa yang menjadi peluang yang dapat diraih dengan SWOT analisis. Tentunya yang mau diraih itu sesuatu yang mampu kita raih. Nah, di sini diilustrasikan dalam gambar ini, yang mampu diraih itu adalah sesuatu yang beririsan. Dalam diagram ini, kalau ini pakai diagram Venn, ya, sesuatu yang beririsan dengan organisasi resources, dengan sumber daya yang dimiliki organisasi. Jangan terlalu muluk-muluk, terlalu jauh mau melangkah, walaupun ada peluangnya, tapi kita nggak punya sumber dayanya. Sekali lagi, ini gambar ini mengilustrasikan bahwa kita mencoba meraih peluang itu sesuatu yang mampu kita raih. Karena berkaitan dengan resources yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki. Ya, tadi sudah saya bahas tentang analisis, ya. Apa menjadi core kompetensi, itu strength, apa weakness, kekurangan kita, apa yang kita kurang baik, ya. Opportunity, sesuatu yang menjadi peluang positif, dan tantangan adalah sesuatu yang bisa berdampak negatif. Oke, berikutnya masuk ke grand strategi, ya, sehingga nanti dalam menyusun strategi harus ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan maksudnya adalah selalu menuju ke yang lebih baik. Ada increase, ada peningkatan. Oke, semester 1 belum terlalu mengerti cara belajar yang efektif saat kuliah. Karena dulu, waktu masih SMA, kamu cara belajarnya seringkali dijejeli tugas oleh guru. Dipenuhi hidup kamu itu dengan les, misalnya. Sudah les. Balik sekolah,
buru-buru les, Sabtu Minggu les, sampai malam les. Kuliah, cara belajarnya beda. Mungkin sekarang belum banyak yang sesuai. Ya, lah, coba dulu. Tapi nanti harusnya semester berikutnya jauh lebih baik lagi. Jadi strategi besar pertama adalah kamu harus membuat rencana yang bersifat growth strategi. Barangkali tidak semua orang sanggup langsung membuat rencana yang paling maksimal. Tapi yang penting rencana itu sendiri sudah disusun ya, dalam bentuk strategi di mana selalu ada pertumbuhan. Maksud pertumbuhan, setiap yang berubah bersifat enhancement, perbaikan, menjadi lebih baik. Yang kedua, retrenchment strategy. Maksudnya dalam konteks sebuah organisasi, semakin sedikit penggunaan sumber daya akan selalu lebih baik. Di sini dikatakan reducing size. Memang betul, perusahaan yang karyawannya 20.000, bagus. Kalau dia bisa menghasilkan revenue 2 triliun misalnya. Contoh BUMN misalnya. Karyawannya banyak, hasilnya besar. Ya betul, bagus. Tapi tentunya akan lebih baik kalau hasil yang banyak itu, hasil yang besar itu dihasilkan oleh karyawan yang lebih sedikit. Nah, saya pikir disinilah letak peranan teknologi IT. Kita sebagai orang sistem informasi harus berpikir demikian. Saat implementasi teknologi, harusnya hadirnya teknologi itu membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih sedikit. Apakah sumber daya manusia atau sumber daya peralatan dan sebagainya. Buat proses-proses otomatisasi dan sebagainya. Itu bagian dari strategi besar. Ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya efisiensi, nah, ingat ya, definisi manajemen adalah efektivitas dan efisiensi. Definisi efisiensi adalah minimize resource usage, penggunaan resource yang lebih sedikit. Jadi jika membuat suatu rencana besar, strategi besar, masukkan cara berpikirnya, konseptualnya itu sesuatu yang reducing size atau reducing resource. Dan yang ketiga, bisa saja kita gunakan kombinasi dari beberapa macam strategi, termasuk gabungkan antara strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi retrenchment. Ya, stabil. Ada organisasi yang penting stabil. Ya. Hanya bisnis. Ya. Sekarang tiap bulan penjualan kita 50 juta. Ya, sudah. Apa sih? Naik. Asal tetap tiap bulan 50 juta. Tapi kalau yang naik, oke, sekarang 20 juta sebulan, bulan depan jadi 35, bulan depan naik lagi jadi 50 juta, tahun depan jadi 150 juta, dan seterusnya. Itu yang strategi pertumbuhan tadi. Atau yang retrenchment, perusahaan ini revenue-nya 50 juta sebulan, tapi karyawannya 10. Gimana caranya bulan depan atau tahun depan, oke, tetap 50 juta revenue, tapi karyawan cukup 2 orang. Itu bagaimana kita menyusunkan objektif dari organisasi. Ini contoh kalau dalam bisnis.
Ya, ini sudah saya bahas tadi, silakan kamu baca bagaimana growth strategy, bagaimana competitive strategy, dan bagaimana kita bisa mengukur rencana kita dengan melakukan benchmarking dan sebagainya. Ini ukuran-ukuran yang akan kita gunakan sebagai rencana standar yang nanti akan digunakan kapan? Saat kita melakukan controlling. Di siklus terakhir manajemen setelah planning, organizing, leading adalah controlling. Pengawasan dan pengendalian. Bagaimana cara kita mengawasi dan mengendalikan? Tentunya adanya rujukan-rujukan yang dijadikan standar. Ya. Benchmarking maksudnya kita membandingkan dengan apa yang menjadi tolak ukur kita. Bisa saja kompetitor, musuh kita menjadi ukuran. Dua warung jualan pempek bersebelahan, ya sah saja. Nah, kita lihat, satu hari yang datang ke warung kita ada berapa orang dibandingkan dengan orang yang datang ke warung sebelah. Itu benchmarking. Ya. Jangan berpuas diri bahwa di warung saya ada 100 orang sehari yang datang makan pempek. Jangan-jangan warung sebelah 150 orang. Walaupun barangkali 100 orang itu udah baik, udah bagus. Tapi planning itu bagian dari kita membuat how to control. Bagaimana kita mengendalikan, bagaimana cara kita mengawasi. Ya. Salah satunya adalah dengan cara benchmarking. Ini juga bagian dari rencana yang harus dibuat. Kemudian standar-standar quality. ISO, ya itu standar rujukan, prosedur, ya. Ini juga bisa dijadikan rujukan bagaimana kita mengatakan bahwa proses yang kita lakukan itu baik atau tidak baik. Kemudian dalam manajemen quality juga kita mengenal adalah Six Sigma Quality. Ya. Karena ini mata kuliah dasar, ya. Yang penting kamu kenal dulu istilah ini, Six Sigma Quality. Silahkan di Google, ya, seperti apa Six Sigma itu. Tapi intinya bahwa setiap proses dalam manajemen, pada akhirnya nanti akan ada proses controlling. Nah, untuk mengontrol itu, harus direncanakan bagaimana cara mengontrolnya. Nah, pakai apa tools-nya? Yang bilang baik, bagus, itu ukurannya apa? Makanya, controlling itu sendiri, terlebih dahulu harus dibuat planning-nya. How to control. Jadi alat ukuran kualitas itu seperti apa? Itu bagian dari planning. Ya, ini tahapannya seperti apa ya silahkan ya. Semua itu ada 12 langkah. Ya, saya tidak akan bahas satu persatu. Ya, silakan kalau mau diketahui. Oke, berikutnya tadi di dalam evaluasi atau analisa internal diri organisasi tadi kita mencoba melihat apa strength sama weakness kita, dan di sisi lain kita juga mencoba melakukan analisa lingkungan untuk mengenal apa peluang dan tantangan kita. Logika berpikir itu, jika kita terapkan dalam bisnis, ya, pada akhirnya kita mengidentifikasi apa keunggulan kompetitif kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa saja sumber-sumber yang ada dalam lingkungan yang menjadi peluang bisnis, entrepreneurial opportunity. Kamu harus tahu apa yang bisa dijadikan peluang. Terkadang kita tidak bisa berharap
peluang itu datang, harus dicari. Penting untuk diimplementasikan sebuah planning yang mampu untuk memperoleh atau meraih peluang tersebut. Salah satu teori yang berkaitan dengan competitive advantage itu ada namanya teori Porter. Ya, silahkan cari Michael Porter. Ya, Michael Porter competitive advantage. Nah, kamu googling aja. Tadi di Google, Michael Porter nama pakarnya, dia punya teori yang digunakan dalam competitive advantage, keunggulan berkompetisi. Ya, yang dikenal dengan Foios-Porter. Foios-Porter. Jadi Porter itu nama orang. Si Porter bilang ada 3 gaya, 3 force. Ya. 3 gaya itu gaya dalam ilmu fisika maksudnya, gaya tekanan yang akan menyerang kita, yang membuat kita bisa unggul atau tidak unggul dalam berkompetisi, dalam bersaing. Silakan dicari teori Foios Michael Porter. Googling aja Michael Porter, Foios atau Michael Porter Competitive Advantage. Pasti keluar semuanya. Nah, kita perlu mampu mengidentifikasi apa yang menjadi keunggulan kita untuk berkompetisi. Saya kalau menjelaskan Michael Porter ini, kalau nggak ada contoh bisnis yang real, saya biasanya gunakan aja yang biasa mudah kamu pahami. Nih, ada cowok naksir cewek. Si cowoknya coba berdiri depan kaca. Analisa dulu SWOT-nya. Kelebihan kamu apa? Kekurangan kamu apa? 2 itu aja dulu. Kamu punya kelebihan nggak yang kira-kira bisa membuat si cewek itu tertarik? Terus kelemahan kamu di mana? Kekurangan kamu di mana? Nah, kalau itu cewek cantik sekali dan banyak yang suka, saingan kamu nggak kamu sendiri. Nah, bagaimana kamu memenangkan persaingan? Nah, itu teori Michael Porter Foios itu yang akan menjadi kunci jawabannya untuk memenangkan persaingan. Nah, ini namanya competitive advantage, keunggulan berkompetisi. Ya, teori itu bisa diterapkan dalam apa aja. Ya, itu keseluruhan materi untuk dasar-dasar planning. Ya, dasar-dasar planning. Nanti di bab-bab selanjutnya kita akan lebih mendetailkan tentang apa itu planning, apa saja planning, apa yang bisa dilakukan dari planning. Lanjutannya, silahkan untuk sementara kamu baca bab 3 dari buku teks yang saya berikan. Ya, itu ya, yang saya jelaskan tadi hanya besar-besarnya saja. Detail beserta contoh-contohnya bisa kamu baca di sana. Oke, bagi yang kemarin barangkali tidak ikut di kuliah dosen tamu yang dari Telkom, saya minta kamu nonton rekamannya, ya. Linknya ada di e-learning, ya. Akan diakses dari e-learning untuk bisa masuk ke YouTube, ya. Karena saya tidak buka dari YouTube dari luar, ya. Itu hanya bisa diakses dari link yang ada di dalam e-learning saja. Ya. Nah, coba pahami nanti tugas yang akan saya berikan sepanjang perkuliahan itu akan berkaitan dengan kuliah tamu yang kemarin. Ya. Tapi barangkali nanti akan saya berikan tugas itu mungkin minggu depan saja. Ya. Yang penting sekarang kamu tonton dulu, karena saya khawatir ada yang tidak hadir hari Kamis kemarin. Jadi saya minta
nonton rekamannya, pahami apa yang diceritakan dalam kuliah dosen tamu tersebut. Setelah itu baru minggu depan akan saya berikan tugasnya apa. Nah, karena itu akan berkaitan dengan implementasi ilmu manajemen, ya, secara khusus di dalam manajemen pemasaran, ya, marketing manajemen. Ini tugas-tugasnya akan berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan ilmu manajemen di dalam melakukan proses pemasaran. Namun, karena kita orang IT, orang komputer, pemasarannya tentunya tidak sama dengan cara pemasaran orang fakultas ekonomi. Ya, kita akan menggunakan pendekatan digital marketing. Ya, pemasaran. Tapi lebih kurang, tugas itu semua nanti bersifat implementasi dari 4 proses yang ada dalam manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Ya. Anggap saja nanti kamu itu berada dalam sebuah perusahaan, ya, organisasi ada perusahaan, kamu berbisnis, dan kamu bekerja di bagian marketing. Kamu ditugaskan membuat planning marketing, mengorganize marketing, melakukan leading marketing, dan melakukan controlling marketing. Nah, tapi sebelum itu, sekali lagi, pahami dulu apa yang diceritakan oleh Pak Sabri Rashid, ya, yang dosen tamu kemarin. Silakan tonton itu. Nanti baru biar mudah kalian membuat tugas yang akan diberikan. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk absen, Pak. Kenapa? Untuk absen. Untuk absennya silahkan ini aja lah, diketik di chat. Ya, biasa ketik chat, nama dan NIM. Ya. Dahului dengan NIM dulu, baru nama, biar nanti mudah saya mengurutkannya. Ini karena saya record, jadi nanti chatnya juga akan terrecord. Ya, saya sampai sekarang belum menerima ininya absen dari jurusan. Oke, silakan diketik. Jadi untuk selanjutnya nggak usah ditanyakan ya, langsung aja yang sudah masuk langsung ketik name dan nama. Kecuali nanti ya apa-apa, ini untuk backup aja. Nanti kalau sudah ada absen dari jurusan kita lakukan absensi gitu. Tapi oke, kalau itu untuk sementara saya akhiri dulu recordingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini.